Jakarta selalu bergerak cepat. Di tengah deretan gedung tinggi, Tiara, wanita berusia 30 tahun, memimpin PT Arunika Land Development, perusahaan properti yang dikenal sukses membangun kawasan perumahan, apartemen, dan pusat bisnis di berbagai kota. Di usianya yang masih muda, Tiara sudah menjadi CEO yang disegani. Cantiknya sering menjadi pembicaraan, tetapi ketegasan dan kecerdasannya jauh lebih dikenal oleh para karyawan. Semua keputusan penting selalu melewati tangannya. Pagi itu, ruang rapat dipenuhi beberapa direktur. Kalau proyek ini molor lagi, kita rugi besar, ucap salah seorang direktur. Tiara menatap layar presentasi beberapa detik. Kalau kontraktornya tidak sanggup mengejar target, ganti. Saya tidak mau proyek selesai dengan kualitas asal-asalan. Suasana langsung tenang. Semua tahu, Tiara memang tegas. Namun setiap keputusannya selalu masuk akal. Begitu rapat selesai, para direktur keluar sambil saling berbisik. Bu Tiara itu cantik, tapi bikin deg-degan. Makanya perusahaan bisa sebesar ini. Tiara hanya tersenyum tipis mendengar komentar mereka dari balik pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Sesampainya di ruang kerja, sekretarisnya, Maya, sudah menunggu. Bu, sore nanti ada makan malam di rumah keluarga. Tiara mengembuskan napas pelan. Lagi? Iya, Bu. Tiara sudah tahu isi acara itu. Pasti soal pernikahan. Beberapa bulan terakhir, keluarga besarnya terus mendesak agar ia segera menikah. Bukan karena usianya saja, tetapi karena kesehatan kakeknya mulai menurun. Malam pun tiba. Rumah keluarga Tiara terlihat megah. Seluruh anggota keluarga sudah berkumpul. Di ruang tamu, sang kakek duduk di kursi favoritnya. Tiara, duduk di sini. Tiara langsung menghampiri. Kakek sehat? Masih. Pria tua itu tersenyum, lalu memegang tangan cucunya. Kakek punya satu permintaan. Tiara sudah bisa menebaknya. Kakek ingin melihat kamu menikah. Ruangan langsung sunyi. Tiara tersenyum kecil. Kakek tahu kan, menikah bukan hal yang bisa dipaksakan. Kakek tidak memaksa kamu mencintai seseorang hari ini. Lalu, kakek hanya ingin melihat ada orang yang benar-benar akan menemanimu nanti. Tiara terdiam. Ia memang pernah menjalin hubungan serius beberapa tahun lalu. Namun sejak dikhianati, ia memilih menutup hati dan fokus membangun perusahaan. Melihat Tiara belum menjawab, pamannya ikut berbicara. Kalau kamu terus sendiri, nanti siapa yang meneruskan semua aset keluarga? Tiara mulai merasa tidak nyaman. Aku bisa mengurus semuanya sendiri. Tapi keluarga tetap butuh penerus. Suasana makan malam berubah canggung. Tidak ingin memperpanjang perdebatan, Tiara memilih berpamitan lebih dulu. Sesampainya di mobil, ia langsung menyandarkan kepala ke kursi. Capek, Bu? Tanya sopir. Iya. Malam itu Tiara tidak langsung pulang ke apartemen. Ia meminta sopir mengantar berkeliling Jakarta tanpa tujuan. Lampu kota terlihat indah dari balik jendela mobil, tetapi pikirannya tetap penuh. Sesampainya di apartemen, Tiara baru saja hendak masuk ketika ponselnya berdering. Nama yang muncul membuatnya langsung mengangkat telepon. Kakek. Maaf mengganggumu. Enggak kok. Suara kakeknya terdengar lebih pelan dari biasanya. Kakek sudah bicara dengan notaris. Tiara langsung berdiri. Maksud kakek? Surat warisan akan dibacakan bulan depan. Tiara mulai merasa ada yang tidak beres. Kakek, kenapa bicara soal warisan sekarang? Kakek cuma ingin semuanya jelas. Lalu, kalau sampai hari pembacaan warisan kamu belum menikah? Tiara menggenggam ponselnya lebih erat. Hak pengendali utama perusahaan keluarga akan dialihkan sementara kepada pamanmu, sampai kamu benar-benar menikah. Tiara membeku. Apa? Itu syarat yang kakek buat sendiri. Tapi kenapa? Karena kakek ingin memastikan perusahaan ini dipimpin oleh seseorang yang juga memiliki kehidupan yang stabil. Tiara tidak langsung menjawab. Ia tahu pamannya memang memiliki saham cukup besar.
Kalau hak pengendali perusahaan berpindah sementara, banyak keputusan penting bisa berubah. Proyek-proyek yang selama ini ia bangun juga terancam. Kakek minta maaf. Telepon pun berakhir. Tiara masih berdiri di tempat yang sama. Ia tidak marah kepada kakeknya. Namun ia tahu waktu yang dimilikinya tinggal sedikit. Keesokan paginya, Maya datang membawa jadwal kerja seperti biasa. Melihat wajah Tiara yang terlihat lelah, ia bertanya pelan, "Bu, ada masalah?" Tiara menatap sekretaris yang sudah bekerja bersamanya hampir 5 tahun itu. "Maya." "Iya, Bu." Kalau ada orang yang mau menikah pura-pura. Maya langsung membelalakan mata. "Hah? Menurutmu itu ide yang sangat gila?" Maya belum sempat menjawab. Tiara sudah lebih dulu tersenyum tipis. Karena di dalam kepalanya, sebuah rencana yang bahkan terdengar mustahil mulai terbentuk. Dan tanpa ia sadari, rencana itulah yang akan mempertemukannya dengan seorang pemuda desa bernama Angga. 2 hari berlalu sejak percakapan itu. Tiara benar-benar memikirkan rencana menikah pura-pura. Ia sudah meminta Maya mencari beberapa kandidat secara diam-diam. Syaratnya sederhana, tetapi sulit ditemukan. Pria itu harus lajang, tidak punya catatan buruk, bisa dipercaya, tidak haus popularitas, dan yang paling penting, bersedia merahasiakan semuanya. Hasilnya mengecewakan. Ada yang terang-terangan meminta bayaran miliaran rupiah. Ada yang langsung membayangkan hidup mewah setelah menikah dengan CEO. Bahkan ada yang diam-diam merekam pertemuan pertama demi konten media sosial. Tiara menggeleng pelan. Belum ada satupun yang cocok. Maya mengangguk. "Saya juga mulai bingung, Bu." Tiara menutup map di depannya. "Lupakan dulu. Aku mau istirahat sehari." "Kemana, Bu?" "Ke tempat yang jauh dari Jakarta." Siang itu, mobil Tiara melaju menuju sebuah desa di Jawa Barat. Desa itu bukan tempat asing baginya. Di sanalah tinggal mantan pengasuhnya, Bu Sari, yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Begitu turun dari mobil, Tiara langsung disambut udara yang sejuk. Suasana desa membuat kepalanya terasa jauh lebih ringan dibanding hiruk-pikuk Jakarta. "Non Tiara." Bu Sari tersenyum lebar sambil menghampiri. Tiara langsung memeluk wanita paruh-baya itu. "Bu Sari sehat?" "Alhamdulillah. Kamu malah makin cantik." Tiara tertawa kecil. "Ibu selalu bilang begitu." Mereka berjalan menuju rumah sederhana milik Bu Sari. Belum sempat duduk, terdengar suara dari luar. "Bu Sari, pesanan sayurnya saya taruh di dapur ya." Suara laki-laki itu terdengar ramah. Tiara menoleh karena penasaran. Seorang pemuda bertubuh tinggi dengan kulit sawo matang masuk sambil membawa 2 keranjang sayur. Kaos putih sederhana yang dipakainya sudah sedikit basah oleh keringat. Wajahnya tampan dengan senyum yang terlihat alami. Melihat ada tamu, pemuda itu langsung menaruh keranjang dan mengusap kedua tangannya. "Maaf, saya nggak tahu ada tamu." Bu Sari tersenyum. "Angga, sini dulu." Pemuda itu mendekat. "Ini Non Tiara." Angga menganggukkan kepala dengan sopan. "Siang, Mbak." Tiara sedikit terdiam. Sudah lama tidak ada orang yang memanggilnya Mbak. Biasanya semua orang memanggilnya Bu Tiara atau Bu CEO. "Siang juga." Angga tersenyum sebentar, lalu kembali mengangkat keranjang kosong. "Kalau begitu saya pamit dulu, Bu." "Iya. Hati-hati." Begitu Angga pergi, Tiara masih sempat melihat punggungnya dari balik jendela. "Dia anak siapa, Bu?" "Oh, Angga." "Iya. Anak Pak Hadi. Yang rumahnya dekat sungai." "Iya." Bu Sari tersenyum sendiri. Anaknya baik sekali. Hampir setiap hari bantu warga. Kalau ada rumah bocor, dia datang. Kalau ada nenek-nenek kesulitan membawa belanjaan, dia juga datang. Padahal nggak dibayar. Tiara hanya mengangguk pelan. Masih muda. 25. Belum menikah.
Belum. Bu Sari malah tertawa kecil. Kenapa? Kamu mau ngenalin ke siapa? Tiara buru-buru mengambil gelas minumnya. Nggak cuma nanya. Padahal entah kenapa, nama Angga terus teringat di kepalanya. Sore harinya, Tiara berjalan kaki mengelilingi desa. Sudah lama ia tidak menikmati suasana seperti itu. Anak-anak berlarian di lapangan. Beberapa ibu sedang mengobrol di teras rumah. Semua terlihat sederhana. Saat sedang menikmati pemandangan sawah, tiba-tiba sandal Tiara terlepas. Ia mencoba memasangnya kembali. Namun talinya putus. Ya ampun! Tiara menghela napas. Jalan menuju rumah Bu Sari masih cukup jauh. Ia mencoba berjalan perlahan sambil membawa sandalnya. Belum beberapa langkah, suara motor berhenti di sampingnya. Mbak. Tiara menoleh. Ternyata Angga. Loh, sendalnya putus. Tiara mengangguk sambil tersenyum malu. Iya. Angga turun dari motor. Boleh saya lihat? Tiara menyerahkan sandal itu. Angga memperhatikannya beberapa detik. Kalau dipaksa jalan nanti tambah rusak. Lalu, naik saja. Hah? Saya antar. Nggak usah, nanti merepotkan. Angga tertawa kecil. Kalau Mbak jalan tanpa sandal begini, yang repot nanti kaki Mbak. Tiara ikut tersenyum. Cara bicara pemuda itu terasa sederhana, tetapi enak didengar. Akhirnya Tiara duduk di boncengan motor tua milik Angga. Selama perjalanan, tidak ada pembicaraan yang aneh. Angga hanya sesekali bertanya apakah Tiara kepanasan atau tidak. Saat melewati jalan yang sedikit berlubang, Angga langsung memperlambat motornya. Jalannya jelek sedikit. Iya. Biar nggak kaget. Kalimat sederhana itu membuat Tiara tanpa sadar tersenyum. Sudah lama tidak ada orang yang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Sesampainya di rumah Bu Sari, Tiara hendak mengeluarkan dompet. Berapa ongkosnya? Angga langsung tertawa sampai menggeleng. Mbak, ini lucu. Loh, masa nganter tetangga harus dibayar? Tapi, nanti kalau saya lagi susah, gantian Mbak yang nolong. Setelah mengatakan itu, Angga langsung pergi sebelum Tiara sempat berkata apa-apa lagi. Tiara berdiri memandangi motor yang semakin menjauh. Entah kenapa, senyumnya belum juga hilang. Dan malam itu, saat hendak tidur, wajah pertama yang muncul di pikirannya bukan para direktur perusahaan, bukan rapat, bukan warisan, melainkan senyum sederhana seorang pemuda desa yang baru dikenalnya beberapa jam. Pagi di desa selalu dimulai lebih cepat. Tiara terbangun karena suara ayam dan obrolan warga yang lewat di depan rumah Bu Sari. Sudah lama ia tidak membuka mata tanpa suara alarm atau telepon dari kantor. Saat keluar rumah, Bu Sari sedang menyapu halaman. Bangun juga, Non. Tiara tersenyum. Enak juga ya, Bu. Rasanya kepala lebih ringan. Kalau begitu, jangan buru-buru pulang. Belum sempat Tiara menjawab, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Assalamualaikum, Bu Sari. Waalaikumsalam. Masuk saja, Angga. Angga datang membawa 2 kantong berisi pisang dan singkong. Ibu saya panen kemarin. Katanya suruh dibagi. Bu Sari menerima kantong itu sambil tersenyum. Ibumu memang gak pernah berubah. Baru saat itu Angga menyadari Tiara sedang berdiri di teras. Pagi, Mbak. Pagi. Angga menggaruk belakang kepalanya. Sendalnya sudah diperbaiki. Tiara mengangkat sandal yang dipakainya. Sudah, kemarin Bu Sari minta tolong tetangga buat memperbaikinya. Syukurlah. Obrolan mereka singkat, tetapi entah kenapa selalu terasa nyaman. Sebelum pulang, Angga menoleh ke arah Tiara. Mbak pernah lihat sungai di ujung desa? Tiara menggeleng. Belum. Kalau sore, pemandangannya bagus. Oh ya? Iya. Banyak orang datang buat duduk-duduk saja. Setelah mengatakan itu, Angga pamit. Tiara memperhatikan motor tuanya hingga menghilang di tikungan.
Bu Sari tersenyum melihat ekspresi Tiara. Kamu kelihatan senang ngobrol sama Angga. Tiara langsung tersadar. Dia orangnya ramah. Memang. Tapi terlalu baik. Maksud ibu. Dia sering lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sore harinya, Tiara benar-benar pergi ke sungai itu. Angga ternyata sudah berada di sana. Ia sedang membantu beberapa anak kecil menerbangkan layang-layang. Tariknya pelan, jangan buru-buru, kata Angga sambil tertawa. Salah satu anak menunjuk Tiara. Kak Angga, Mbak Kota datang. Semua anak langsung menoleh. Tiara jadi salah tingkah. Angga menghampiri sambil tersenyum. Mbak benar datang. Soalnya penasaran. Nggak nyesel kan? Tiara melihat air sungai yang jernih, pepohonan yang rindang, dan anak-anak yang tertawa tanpa beban. Enggak. Bagus. Beberapa menit kemudian, seorang anak kecil berlari membawa 2 gelas es kelapa. Kak Angga ini. Angga mengambil 1 gelas lalu menyerahkan 1 lagi kepada Tiara. Nih. Tiara mengambil dompet. Berapa? Angga langsung menggeleng. Lagi-lagi mau bayar. Soalnya, saya yang traktir. Nggak enak. Angga tersenyum. Kalau Mbak terus bilang nggak enak, nanti esnya keburu cair. Tiara akhirnya tertawa. Tawa yang sudah lama tidak keluar senatural itu. Mereka duduk di bawah pohon sambil melihat anak-anak bermain. Mbak kerja di Jakarta ya? Iya. Kerjanya sibuk. Cukup sibuk. Pantes. Pantes apa? Kelihatannya Mbak capek terus. Tiara menoleh. Kok tahu? Soalnya, waktu pertama ketemu, senyum Mbak kayak dipaksa. Tiara benar-benar terdiam. Tidak ada satupun orang kantornya yang pernah menyadari hal itu. Angga malah bisa melihatnya hanya dari sekali bertemu. Sekarang beda. Beda gimana? Sekarang senyumnya lebih asli. Tiara menunduk sambil tersenyum kecil. Entah kenapa, pujian sederhana itu terasa jauh lebih berarti daripada pujian-pujian yang biasa ia dengar di Jakarta. Malam harinya, Tiara menerima telepon dari Maya. Bu, maaf mengganggu. Iya, Maya. Notaris keluarga menghubungi saya. Tiara langsung serius. Katanya pembacaan warisan dimajukan. Dipercepat. Iya, Bu. Kapan? 2 minggu lagi. Tiara memejamkan mata. Waktunya semakin sempit. Setelah telepon berakhir, Tiara duduk sendirian di teras rumah. Pikirannya kembali dipenuhi berbagai kemungkinan. Mencari pria lain sudah tidak mungkin. Semua kandidat yang ditemuinya hanya tertarik pada uang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Ternyata Mbak belum tidur. Angga datang membawa termos kecil. Ibu bikin wedang jahe. Katanya Bu Sari pasti suka. Tiara menerima gelas yang disodorkan Angga. Terima kasih. Angga duduk di bangku kayu, memberi jarak yang sopan. Mbak kelihatan banyak pikiran. Tiara tersenyum tipis. Iya. Kalau boleh tahu. Tiara menggeleng pelan. Masalah pekerjaan. Oh. Angga tidak bertanya lagi. Ia hanya menemani Tiara menikmati suasana malam. Tidak ada nasihat. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Hanya menemani. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba Tiara menoleh. Angga. Iya. Kalau ada seseorang yang meminta bantuan yang terdengar aneh. Angga tertawa kecil. Seaneh apa? Sangat aneh. Kalau saya mampu, saya bantu. Tiara menatap wajah Angga beberapa detik. Ia menarik napas panjang. Bagaimana kalau? Kalimat itu menggantung. Jantung Tiara berdegup lebih cepat daripada saat memimpin rapat miliaran rupiah. Aku meminta kamu menjadi suamiku. Angga yang baru saja hendak meminum wedang jahe langsung tersedak. Batuk-batuk. Mbak, tadi bilang apa? Tiara ikut panik. Maaf. Maksudku bukan suami sungguhan.
Angga masih batuk sambil memandang Tiara dengan wajah benar-benar bingung. Malam yang tadinya tenang berubah menjadi canggung. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Angga benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Angga masih memandangi Tiara tanpa berkedip. Ia benar-benar mengira dirinya salah dengar. "Mbak, boleh saya tanya sekali lagi?" Tiara mengangguk pelan. "Tadi Mbak bilang jadi suami?" "Iya." "Suami pura-pura?" "Iya." Angga mengusap wajahnya pelan lalu tertawa kecil. "Maaf ya, Mbak, saya benar-benar kaget." Tiara ikut tersenyum malu. "Kalau aku jadi kamu, mungkin reaksinya juga sama." Angga menarik bangku sedikit lebih dekat, tetapi tetap menjaga jarak. "Sebenarnya ada masalah apa?" Tiara terdiam beberapa saat. Ia tidak ingin berbohong. Namun ia juga belum bisa menceritakan seluruh urusan keluarganya. "Aku harus memenuhi syarat dari kakekku." "Syarat?" "Kalau aku tidak menikah dalam waktu dekat, aku bisa kehilangan hak memimpin perusahaan keluarga." Angga mengangguk pelan. "Jadi, Mbak mencari orang yang mau menikah sementara?" "Iya." "Kenapa bukan teman Mbak?" Tiara tersenyum tipis. "Karena aku tidak lagi tahu siapa yang benar-benar tulus." Kalimat itu membuat Angga ikut diam. Ia baru mengenal Tiara beberapa hari. Tetapi dari cara wanita itu berbicara, ia bisa merasakan kalau ada banyak hal yang dipendam. "Aku tidak akan memaksamu. Aku juga tidak akan marah kalau kamu menolak. Anggap saja kita tidak pernah membicarakan ini." Tiara berdiri dari bangku kayu. Ia merasa sudah cukup membuat Angga bingung. Baru 2 langkah berjalan. "Mbak Tiara." Tiara berhenti. "Aku belum bilang menolak." Tiara menoleh. Angga tersenyum kecil. "Aku cuma belum pernah ada yang melamar secepat ini." Tiara spontan tertawa. Tawa itu membuat Angga ikut tertawa. Suasana yang tadi canggung langsung berubah hangat. "Kalau boleh jujur," Angga melanjutkan, "aku masih bingung." "Itu wajar. Tapi aku ingin tahu satu hal." "Apa?" "Kalau nanti semua urusan Mbak selesai, terus aku harus bagaimana?" Tiara menjawab dengan tenang. "Kita berpisah baik-baik." Angga mengangguk pelan. "Lalu hidup seperti biasa lagi?" "Iya." Entah kenapa, jawaban itu justru membuat dada Angga terasa sedikit sesak. Padahal ia baru mengenal Tiara. Keesokan paginya, Angga masih memikirkan pembicaraan semalam. Saat membantu ayahnya memperbaiki pagar rumah, pikirannya terus melayang. "Ga." "Iya, Pak. Dari tadi kamu masang papan itu terbalik." Angga langsung tersadar. "Oh iya." Ayahnya tertawa kecil. "Kamu lagi mikirin apa?" "Nggak apa-apa." Ayahnya tidak memaksa. Ia tahu anaknya akan bercerita kalau sudah siap. Sementara itu, Tiara bersiap kembali ke Jakarta. Di depan rumah Bu Sari, koper sudah dimasukkan ke bagasi mobil. "Non, kapan kesini lagi?" tanya Bu Sari. "Secepatnya, Bu." Tiara sebenarnya ingin bertemu Angga sekali lagi sebelum pulang. Namun pemuda itu belum juga terlihat. Mobil perlahan mulai berjalan. Baru beberapa ratus meter meninggalkan rumah. Sopir berhenti sebentar. Di pinggir jalan, Angga sedang mengangkat beberapa karung pupuk ke atas mobil bak terbuka. Bajunya penuh debu. Keringat membasahi dahinya. Tiara membuka kaca mobil. "Angga." Angga menoleh. "Mbak, aku pulang dulu." "Oh, hati-hati." Tiara tersenyum. Jawabannya belum selesai. Angga menggaruk kepalanya. "Iya. Aku butuh jawabanmu." "Kapan?" 3 hari. Angga mengangguk. "Baik." Mobil kembali melaju. Angga berdiri memandangi mobil itu sampai benar-benar hilang dari pandangan. Entah kenapa, desa terasa lebih sepi dibanding biasanya. 2 hari kemudian, Jakarta. Tiara kembali tenggelam dalam pekerjaan.
Namun pikirannya terus melayang ke desa. Bahkan saat rapat, Maya sampai memperhatikan perubahan itu. Bu. Ibu lagi mikirin seseorang ya? Tiara langsung menatap Maya. Kelihatan. Sedikit. Tiara tersenyum malu. Ada. Wah. Tapi bukan seperti yang kamu pikir. Maya tertawa kecil. Biasanya ibu nggak pernah senyum sendiri. Belum sempat Tiara menjawab, ponselnya bergetar. Nomor yang tidak disimpan. Tiara mengangkatnya. Halo. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara yang sangat dikenalnya. Mbak Tiara. Senyum Tiara langsung muncul begitu saja. Angga. Iya. Maaf baru telepon. Nggak apa-apa. Angga menarik napas panjang. Aku sudah pikirkan baik-baik. Tiara menggenggam ponselnya lebih erat. Aku mau membantu Mbak. Tiara memejamkan mata sambil tersenyum lega. Serius? Iya. Tapi aku punya syarat. Tiara sedikit terkejut. Syarat? Selama kita menjalani pernikahan pura-pura. Apa? Mbak jangan pernah memperlakukan aku seperti orang suruhan. Tiara langsung tersenyum. Itu saja. Iya. Kita boleh berpura-pura jadi suami istri. Tapi kalau sedang berdua, aku ingin kita saling menghargai sebagai teman. Tiara menjawab tanpa ragu. Aku janji. Tanpa mereka sadari, senyum yang sama sedang muncul di wajah keduanya. Dan sejak panggilan telepon itu berakhir, takdir mereka benar-benar mulai berubah. 2 hari setelah menerima telepon dari Angga, Tiara kembali datang ke desa. Kali ini ia tidak membawa banyak koper. Hanya sebuah tas kecil dan beberapa map berisi dokumen. Bu Sari yang melihat Tiara turun dari mobil langsung tersenyum lebar. Non datang lagi. Iya, Bu. Mau liburan lagi? Tiara tertawa kecil. Kalau kali ini mungkin sedikit berbeda. Belum sempat Bu Sari bertanya, suara motor terdengar memasuki halaman. Angga datang dengan kemeja biru muda yang rapi. Melihat Tiara, ia langsung tersenyum. Mbak. Tiara sempat terdiam beberapa detik. Biasanya Angga memakai kaos sederhana. Hari itu penampilannya jauh lebih rapi. Cocok juga ya pakai kemeja, ucap Tiara tanpa sadar. Angga langsung tersipu. Baru pertama kali dipuji CEO. Tiara spontan menutup mulutnya sambil tertawa. Kamu tahu? Maya yang cerita waktu telepon kemarin. Tiara menggeleng sambil tersenyum. Pantas. Mereka akhirnya duduk di teras rumah Bu Sari. Tiara membuka map yang dibawanya. Ini surat perjanjiannya. Angga menerimanya. Ia membaca pelan satu demi satu. Isinya sederhana. Pernikahan dilakukan secara sah. Setelah urusan warisan selesai, mereka akan berdiskusi lagi mengenai kelanjutan hubungan mereka. Tidak ada pembagian harta. Tidak ada tuntutan apapun. Selama menjadi pasangan, keduanya harus saling menjaga nama baik. Setelah selesai membaca, Angga menutup map itu. Aku boleh tanya? Tentu. Kenapa Mbak begitu percaya sama aku? Tiara tersenyum tipis. Aku juga nggak tahu. Jawaban yang aneh. Iya. Tapi setiap ketemu kamu, aku merasa nggak perlu pura-pura jadi orang lain. Angga menunduk sambil tersenyum malu. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Siang harinya, Tiara mengajak Angga menemui notaris yang sudah menunggu di kota kabupaten. Sepanjang perjalanan mereka naik mobil bersama. Awalnya suasana sedikit canggung. Sampai akhirnya Angga memecah kebisuan. Mbak. Iya. Kalau nanti kita sudah menikah. Tiara langsung menoleh. Aku manggil Mbak apa? Tiara ikut bingung. Iya juga ya. Masa tetap Mbak? Mungkin, panggil Tiara saja kalau lagi berdua. Angga menggeleng cepat. Nggak enak. Lo kenapa? Belum terbiasa. Tiara tertawa kecil.
Terus, Angga berpikir beberapa detik. Kalau, Kak Tiara? Tiara menggeleng sambil tertawa. Aneh. Kalau, Bu Tiara, lebih aneh. Mereka saling memandang beberapa detik, lalu tertawa bersamaan. Pak sopir yang sedari tadi diam sampai ikut tersenyum melihat mereka. Baru beberapa hari saling mengenal, tetapi suasana di antara keduanya mulai terasa hangat. Selesai menandatangani beberapa dokumen, Tiara mengajak Angga makan siang. Begitu masuk restoran, beberapa orang langsung mengenali Tiara. Itu Bu Tiara, CEO Arunika Land. Yang sering masuk berita itu ya? Beberapa pasang mata mulai memperhatikan Angga. Angga terlihat sedikit canggung. Ia bahkan membenarkan posisi duduknya berkali-kali. Tiara menyadarinya. Kamu nggak nyaman? Sedikit. Kenapa? Semua orang lihat ke sini. Tiara tersenyum. Biasakan saja. Aku belum pernah diperhatikan sebanyak ini. Tiara menahan tawa. Tenang. Mereka cuma penasaran. Pelayan datang membawa menu. Angga membuka daftar makanan lalu langsung menutupnya lagi. Tiara memperhatikan. Kenapa? Harganya. Tiara melirik menu. Oh. Harga satu makanannya bisa buat belanja di rumah beberapa hari. Tiara tidak menertawakannya. Ia justru memanggil pelayan. Tolong menu yang paling sederhana. Baik, Bu. Angga menatap Tiara heran. Mbak Tiara. Iya. Aku kira kamu bakal pesan yang mahal. Tiara tersenyum. Aku kesini buat makan sama kamu. Bukan buat pamer makanan. Jawaban itu membuat Angga tersenyum lebar. Entah kenapa, Tiara selalu bisa membuatnya merasa dihargai. Sore menjelang, mereka kembali ke desa. Di depan rumah Bu Sari, beberapa ibu-ibu sedang mengobrol. Begitu melihat Tiara turun dari mobil bersama Angga, mereka langsung saling pandang. Itu Angga, kan? Iya. Kok pulangnya sama perempuan cantik? Jangan-jangan. Belum sempat mereka melanjutkan dugaan masing-masing, Bu Sari keluar rumah sambil tersenyum. Sudah pulang? Iya, Bu. Angga membawa tas Tiara masuk ke dalam rumah. Salah satu ibu langsung berbisik pelan. Kayaknya cocok juga ya mereka. Ucapan itu terdengar jelas oleh Tiara. Ia menoleh sebentar ke arah Angga. Tanpa sengaja, mata mereka bertemu. Angga hanya tersenyum malu. Sedangkan Tiara buru-buru mengalihkan pandangan karena pipinya mulai terasa hangat. Padahal mereka belum benar-benar menjadi suami istri. Namun entah kenapa, saat orang lain menganggap mereka serasi, tidak ada satupun dari mereka yang merasa ingin membantah. 2 hari setelah semua dokumen selesai diurus, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Tiara memilih mengadakan pernikahan secara sederhana. Hanya keluarga inti, beberapa kerabat dekat, Bu Sari, keluarga Angga, Maya, serta notaris keluarga yang hadir sebagai saksi. Bagi Tiara, yang terpenting bukan pesta besar. Yang penting semua syarat hukum dan keluarga terpenuhi. Pagi itu, Tiara duduk di ruang rias dengan gaun pengantin putih sederhana. Maya yang sejak tadi berdiri di sampingnya berkali-kali tersenyum sendiri. Ibu kelihatan gugup. Tiara mengembuskan napas. Kelihatannya banget. Tiara tertawa kecil. Aneh ya. Biasanya aku presentasi proyek ratusan miliar saja biasa. Sekarang malah deg-degan. Maya menggoda pelan. Jangan-jangan bukan karena akadnya. Lalu, karena calon suaminya. Tiara langsung menoleh. Maya. Iya. Kamu mulai berani ya? Maya tertawa pelan. Soalnya baru kali ini saya lihat ibu pipinya merah. Tiara spontan menyentuh pipinya sendiri. Merah? Iya. Tiara hanya bisa menggeleng sambil tersenyum malu. Di ruangan lain, Angga juga tidak kalah gugup. Ia terus merapikan kerah jas yang dipinjamkan Tiara. Ayahnya sampai menahan tawa. Ga. Iya,
Pak. Dari tadi kerahnya sudah rapi. Oh. Ibunya ikut tersenyum. Kamu tegang ya? Sedikit. Sedikit. Angga mengangguk. Takut salah ngomong. Ayahnya menepuk bahunya pelan. Yang penting yakin. Ayah percaya kamu. Angga menarik napas panjang. Siap. Beberapa menit kemudian, akad nikah dimulai. Ruangan menjadi tenang. Tiara duduk dengan anggun. Sesekali matanya mencuri pandang ke arah Angga. Begitu juga Angga. Setiap kali mata mereka bertemu, keduanya sama-sama buru-buru mengalihkan pandangan. Hal kecil itu membuat Maya menahan senyum. Prosesi berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya penghulu mulai membimbing ijab kabul. Angga mengucapkannya dengan suara lantang. Semua orang mendengarkan dengan serius. Detik berikutnya, saya terima nikahnya Angga tiba-tiba berhenti. Ia salah mengucapkan satu kata. Ruangan yang tadinya tegang langsung dipenuhi tawa kecil. Angga menutup wajahnya sebentar. Maaf. Penghulu ikut tersenyum. Tarik napas dulu. Tiara yang sejak tadi berusaha serius akhirnya ikut tertawa pelan. Melihat Tiara tertawa, rasa gugup Angga perlahan hilang. Ia mengulang ijab kabul sekali lagi. Kali ini lancar. Sah. Suara para saksi terdengar bersamaan. Alhamdulillah, Tiara dan Angga resmi menjadi suami istri. Entah kenapa, mendengar kata sah, jantung Tiara berdetak lebih cepat. Padahal ini hanya pernikahan sesuai perjanjian. Namun perasaan yang muncul terasa jauh lebih nyata. Setelah akad selesai, keluarga bergantian memberi ucapan selamat. Ayah Angga memeluk putranya erat. Jaga istrimu baik-baik. Angga mengangguk. Iya, Pak. Sementara itu, Bu Sari menghampiri Tiara. Mulai hari ini sudah ada yang jagain Non. Tiara tersenyum. Iya, Bu. Maya ikut menyelipkan candaan. Mulai sekarang saya harus panggil Pak Angga, dong. Angga langsung menggeleng cepat. Jangan, Mbak Maya. Kenapa? Saya belum terbiasa. Semua yang mendengar langsung tertawa. Selesai acara, keluarga berkumpul untuk makan siang. Tiara duduk di samping Angga. Beberapa kali keluarga menggoda mereka. Suapin, dong. Iya, masa pengantin baru malu-malu. Tiara langsung salah tingkah. Angga juga ikut tersenyum canggung. Ibunya Angga akhirnya berkata sambil tertawa. Sudah, jangan digoda terus. Tuh, Tiara sampai malu. Tiara menunduk sambil tersenyum. Melihat itu, Angga diam-diam mengambilkan segelas air lalu meletakkannya di depan Tiara. Nih. Tiara menoleh. Makasih. Nggak apa-apa. Perhatian kecil itu tidak luput dari pandangan Bu Sari. Wanita itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Menjelang sore, semua tamu mulai pulang. Tiara dan Angga akhirnya duduk berdua di teras rumah keluarga Angga. Untuk pertama kalinya sejak akad, suasana benar-benar sepi. Angga menggaruk belakang kepalanya. Masih terasa aneh. Tiara mengangguk. Iya. Kita tadi benar-benar menikah. Iya. Beberapa detik kemudian, Angga tertawa kecil. Aku baru sadar. Sadar apa? Tadi dari pagi aku manggil Mbak terus. Tiara ikut tertawa. Iya juga. Harusnya sekarang gimana? Tiara berpikir sebentar. Kalau lagi berdua. Iya. Panggil Tiara saja. Angga mencoba mengucapkannya. Tiara. Entah kenapa, wajahnya langsung memerah. Tiara yang melihat itu tidak bisa menahan tawa. Kenapa? Aneh. Kok aneh? Masih malu. Tiara menggeleng sambil tersenyum. Ya sudah. Aku juga belum terbiasa manggil kamu suami. Angga langsung menoleh. Aku juga belum terbiasa dipanggil suami. Mereka saling berpandangan. Lalu tertawa bersamaan. Tidak ada yang dibuat-buat.
Tidak ada yang dipaksakan. Hanya dua orang yang masih canggung menjalani hubungan yang awalnya lahir dari sebuah perjanjian. Namun tanpa mereka sadari, setiap tawa yang mereka bagi hari itu mulai menghapus batas antara pernikahan pura-pura dan perasaan yang perlahan tumbuh menjadi nyata. Dan keesokan paginya, Tiara mengajak Angga kembali ke Jakarta. Sebuah kehidupan baru telah menunggu mereka. Kehidupan yang akan membuat keduanya semakin sering tersenyum, sekaligus mulai merasakan cemburu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pagi itu, mobil yang membawa Tiara dan Angga memasuki halaman rumah mewah milik Tiara di Jakarta. Angga melihat bangunan 3 lantai itu sambil menggaruk pelan pipinya. Rumahnya besar sekali. Tiara tersenyum. Mulai hari ini juga rumahmu. Angga menoleh cepat. Masih aneh dengarnya. Tiara tertawa kecil. Aku juga masih aneh mengucapkannya. Begitu masuk ke dalam, beberapa asisten rumah tangga langsung berdiri menyambut. Selamat pagi, Bu Tiara. Mereka kemudian menoleh kepada Angga. Selamat pagi, Pak. Angga langsung menoleh ke belakang, memastikan mereka tidak sedang memanggil orang lain. Saya. Iya, Pak. Angga tersenyum canggung. Oh, pergi. Melihat reaksi suaminya, Tiara menahan tawa. Baru kali ini ia melihat Angga benar-benar kebingungan. Setelah semua barang masuk ke kamar, Tiara menunjukkan setiap ruangan. Ini ruang kerja. Ini ruang keluarga. Kalau bosan, ada perpustakaan kecil di lantai 2. Angga mengangguk sambil memperhatikan semuanya. Rumah sebesar ini dibersihkan setiap hari. Iya. Capek juga ya? Tiara tertawa. Bukan aku yang bersihin. Oh iya. Mereka sama-sama tertawa. Suasana yang tadinya canggung perlahan berubah santai. Saat membuka pintu kamar utama, Angga langsung berhenti. Kita. Iya. Sekamar. Tiara ikut terdiam beberapa detik. Sebenarnya ia juga sudah memikirkan hal itu. Kalau mereka tidur terpisah, keluarga bisa curiga saat berkunjung. Namun kalau sekamar, pasti sama-sama malu. Tiara menunjuk sofa panjang di dekat jendela. Aku bisa tidur di situ. Angga langsung menggeleng. Jangan. Loh. Sofanya sempit. Terus. Aku saja. Kamu tamu di rumah ini. Sekarang aku suaminya. Jawaban itu membuat Tiara tidak bisa berkata-kata. Akhirnya mereka sepakat membeli satu tempat tidur tambahan yang diletakkan di sisi lain kamar. Begini lebih adil, kata Angga sambil tersenyum. Tiara mengangguk. Iya. Dalam hati, ia merasa lega. Angga selalu menjaga batas tanpa membuatnya merasa canggung. Keesokan paginya, Tiara mengajak Angga ke kantor. Gedung PT Arunika Land Development berdiri megah di pusat Jakarta. Begitu Tiara turun dari mobil, para karyawan langsung menyapa. Selamat pagi, Bu Tiara. Pagi. Beberapa detik kemudian, Angga turun dari sisi lain mobil. Seluruh mata langsung beralih kepadanya. Itu siapa? Ganteng juga. Jangan-jangan. Maya segera menghampiri sambil tersenyum lebar. Selamat pagi, Pak Angga. Angga mengangguk sopan. Pagi, Mbak Maya. Tak lama kemudian, Maya mengumpulkan beberapa manajer. Saya ingin memperkenalkan suami Bu Tiara. Ruangan langsung hening beberapa detik. Lalu terdengar tepuk tangan dan ucapan selamat dari berbagai arah. Angga hanya membalas dengan senyum sederhana. Tidak sedikit pun terlihat ingin pamer. Sikap itu justru membuat banyak orang langsung menyukainya. Saat Tiara memimpin rapat, Angga menunggu di ruang tamu khusus. Beberapa staf wanita yang lewat tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Itu suaminya Bu Tiara ya? Iya. Orangnya ramah. Senyumnya manis. Salah satu staf menghampiri sambil membawa 2 cangkir kopi. Pak Angga. Iya, Mbak. Silakan kopinya. Wah, terima kasih. Oh iya,
kalau Bapak bosan, saya bisa mengajak keliling kantor. Boleh juga. Mereka pun berjalan menyusuri beberapa lantai. Angga berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang menyapanya. Semua orang merasa ia sangat rendah hati. Sementara itu, rapat Tiara baru saja selesai. Saat keluar dari ruang rapat, ia melihat Angga sedang mengobrol santai dengan 3 staf wanita di dekat taman kantor. Mereka tertawa bersama. Salah satu staf bahkan memberikan sekotak camilan kepada Angga. "Pak, ini cobain." "Terima kasih." Tanpa sadar, langkah Tiara melambat. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit tidak nyaman. Maya yang berjalan di sampingnya memperhatikan perubahan wajah itu. "Bu. HM. Ibu kenapa?" "Nggak apa-apa. Ibu lagi cemburu ya?" Tiara langsung menoleh. "Cemburu? Iya. Nggak mungkin." Maya menahan senyum. "Kalau begitu, kenapa dari tadi lihat Pak Angga terus?" Tiara langsung memalingkan wajah. "Aku cuma..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Angga melihat Tiara dari kejauhan. Wajahnya langsung berbinar. "Tiara!" Ia segera berpamitan kepada para staf lalu berjalan menghampiri istrinya. "Tadi rapatnya lama ya?" "Iya." "Lapar?" "Sedikit." "Ayo makan." Tanpa berpikir panjang, Angga mengambil tas kerja Tiara yang sejak tadi dibawa Maya. "Biar aku saja." Tiara menatap Angga beberapa detik. Rasa tidak nyaman yang tadi muncul tiba-tiba menghilang begitu saja. Dalam perjalanan menuju mobil, Tiara bertanya pelan, "Tadi ngobrol apa sama mereka?" Angga menjawab santai, "Mereka ngajarin aku cara pakai mesin kopi di kantor." "Cuma itu?" "Iya. Mereka juga ngasih camilan." "Oh." Angga menoleh sambil tersenyum usil. "Kamu cemburu ya?" Tiara langsung membulatkan mata. "Siapa yang cemburu?" "Kamu." "Enggak." "Yakin?" "Yakin." Angga tertawa kecil. "Syukurlah. Soalnya aku juga cuma mau ngobrol sama istriku." Kalimat sederhana itu membuat Tiara mendadak diam. Ia buru-buru melihat keluar jendela mobil agar Angga tidak melihat pipinya yang mulai memerah. Di sisi lain, Angga diam-diam ikut tersenyum. Tanpa mereka sadari, hubungan yang awalnya hanya sebuah kesepakatan mulai berubah menjadi sesuatu yang sama-sama ingin mereka pertahankan. Sejak hari itu, kehidupan Tiara dan Angga mulai memiliki kebiasaan baru. Setiap pagi, Angga selalu bangun lebih dulu. Bukan karena ada yang menyuruh. Ia hanya ingin memastikan Tiara berangkat kerja dalam keadaan sudah sarapan. Pagi itu, salah satu asisten rumah tangga terlihat kebingungan saat melihat Angga sudah berada di dapur. "Pak Angga, Bapak mau apa?" "Ada telur." "Ada, Pak." "Roti?" "Ada juga." "Kalau begitu saya buat sarapan sederhana." Asisten rumah tangga saling berpandangan. Mereka belum pernah melihat pemilik rumah masuk dapur hanya untuk membuat sarapan. Beberapa menit kemudian, aroma roti panggang memenuhi ruangan. Tiara yang baru turun dari lantai atas langsung berhenti. "Kok harum?" Angga membawa 2 piring ke meja makan. "Selamat pagi." Tiara melihat isi piring itu. Roti panggang, telur dadar, dan potongan buah. "Semuanya kamu yang buat?" "Iya. Aku nggak jago masak. Tapi yang beginian masih bisa." Tiara duduk sambil tersenyum. Ia mencicipi sepotong roti. "Enak." "Bener." "Iya." Angga terlihat lega. "Syukurlah." Tiara memperhatikan wajah Angga beberapa detik. Sudah lama tidak ada orang yang membuatkan sarapan untuknya. Biasanya ia hanya minum kopi lalu langsung berangkat kerja. Hal sederhana itu ternyata membuat paginya terasa jauh lebih menyenangkan. Beberapa hari kemudian, Tiara pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Begitu pintu rumah dibuka, ia melihat lampu ruang keluarga masih menyala.
Angga sedang duduk di sofa sambil membaca buku. Melihat Tiara masuk, ia langsung berdiri. Akhirnya pulang. Kamu belum tidur? Nungguin. Tiara tersenyum kecil. Nungguin. Iya. Soalnya kamu bilang tadi rapat sampai malam. Kalau belum lihat kamu pulang, rasanya belum tenang. Kalimat itu membuat Tiara terdiam. Belum pernah ada yang menunggunya seperti itu. Bahkan saat masih berpacaran dulu. Aku bikin teh hangat. Nggak usah repot. Nggak repot. Beberapa menit kemudian, mereka duduk berdampingan sambil menikmati teh. Tidak banyak yang dibicarakan. Namun suasana itu terasa sangat nyaman. Hari Sabtu akhirnya tiba. Tiara memutuskan tidak pergi ke kantor. Aku bosan di rumah. Angga menoleh. Jalan-jalan. Boleh. Mereka memilih pergi ke supermarket tanpa pengawal. Tiara memakai pakaian kasual dan topi. Angga juga memakai kaos sederhana. Tidak banyak orang yang mengenali mereka. Di dalam supermarket, Angga tiba-tiba berhenti di depan rak mie instan. Wah! Tiara tertawa. Kenapa? Seminggu kemudian, hari yang selama ini ditunggu akhirnya tiba. Ruang pertemuan keluarga Tiara dipenuhi beberapa orang penting. Kakeknya duduk di kursi paling depan. Di sampingnya ada notaris keluarga, paman Tiara, Maya, serta beberapa anggota keluarga lainnya. Angga duduk di samping Tiara. Meski mengenakan jas sederhana, sikapnya tetap tenang. Notaris membuka map tebal berisi dokumen warisan. Setelah seluruh persyaratan diperiksa, dan setelah memastikan bahwa Ibu Tiara telah menikah secara sah, kepemimpinan serta hak pengendali PT Arunika Land Development tetap berada di tangan Ibu Tiara. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Paman Tiara yang sejak awal berharap mengambil alih perusahaan hanya bisa menarik napas panjang. Sementara sang kakek tersenyum lega. Kakek senang. Tiara menggenggam tangan kakeknya. Terima kasih. Kakeknya lalu menoleh kepada Angga. Kamu sudah menjaga cucu kakek. Angga tersenyum sopan. Saya hanya melakukan yang seharusnya. Jawaban itu membuat kakek Tiara semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Malam harinya, rumah kembali tenang. Tiara berdiri di balkon kamar sambil memandangi lampu-lampu Jakarta. Angin malam berembus pelan. Ia seharusnya merasa lega. Semua urusan telah selesai. Perusahaan tetap menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Namun, dadanya justru terasa semakin berat. Pintu balkon terbuka perlahan. Angga datang membawa 2 cangkir teh hangat. Masih belum tidur? Belum. Angga menyerahkan 1 cangkir. Selamat ya. Karena semua masalahmu sudah selesai. Tiara hanya mengangguk pelan. Iya. Beberapa detik kemudian, Angga kembali berbicara. Berarti, Tiara menoleh. Perjanjian kita juga sudah selesai. Kalimat itu membuat senyum Tiara perlahan menghilang. Ia sudah tahu pembicaraan ini akan datang. Ia tidak menyangka akan sesulit ini. Angga menatap ke arah langit. Aku pikir aku sebaiknya pulang ke desa. Tiara spontan menoleh cepat. Cepat sekali. Ayah sama ibu juga pasti menunggu. Lagian, aku sudah menyelesaikan tugasku. Tiara mencoba tersenyum. Iya. Namun senyum itu terasa dipaksakan. 2 hari kemudian, sebuah koper sudah berada di ruang tamu. Angga mengenakan kemeja yang pertama kali dipakainya saat bertemu Tiara di desa. Tiara membantu merapikan kerah bajunya. Masih suka kebalik. Angga tertawa kecil. Iya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Tiara lalu menyerahkan sebuah kotak kecil. Apa ini? Buka saja. Angga membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebuah jam tangan sederhana. Bukan yang mahal, tetapi desainnya elegan. Aku nggak bisa nerima. Kenapa? Kemarin aku sudah bilang.
Aku nggak mau orang mengira aku menikah karena hadiah. Tiara tersenyum. Ini bukan hadiah. Lalu, ucapan terima kasih. Angga memandang kotak itu beberapa detik, lalu menutupnya kembali. Kalau begitu, aku simpan. Tapi hanya karena pemberian seorang teman. Tiara mengangguk sambil tersenyum. Iya. Padahal dalam hatinya, ia ingin mengatakan bahwa pemberian itu datang dari seorang istri. Ia tidak punya keberanian. Mobil yang akan mengantar Angga ke stasiun sudah menunggu. Maya ikut berdiri di depan rumah. Pak Angga. Iya, Mbak Maya. Jangan lupa main ke Jakarta lagi. Angga tersenyum. Pasti. Ia kemudian menoleh kepada Tiara. Jaga kesehatan. Kamu juga. Jangan sering telat makan. Tiara mengangguk. Iya. Angga membuka pintu mobil. Baru beberapa langkah. Tunggu. Angga menoleh. Tiara berjalan menghampiri. Ia merapikan lagi kerah baju Angga yang sebenarnya sudah rapi. Kamu memang suka gugup. Angga tersenyum. Soalnya, kalau di dekat kamu, aku selalu pengin kelihatan rapi. Kalimat itu membuat Tiara hampir tertawa sekaligus menangis. Namun ia hanya membalas dengan senyum. Hati-hati di jalan. Iya. Mobil perlahan meninggalkan halaman rumah. Tiara tetap berdiri di tempatnya. Semakin lama, mobil itu semakin kecil, hingga akhirnya menghilang di tikungan. Barulah Tiara masuk kembali ke dalam rumah. Rumah yang biasanya terasa hangat, mendadak menjadi sangat sepi. Tidak ada lagi suara Angga yang selalu menyapanya setiap pagi. Tidak ada lagi yang menungguinya pulang kerja. Tidak ada lagi yang membuatkan sarapan sederhana. Malam itu, tanpa sadar Tiara hanya membuat satu cangkir teh. Beberapa detik kemudian ia berhenti. Biasanya, ia selalu membuat dua. Di saat yang hampir bersamaan, di dalam kereta menuju Jawa Barat, Angga memandangi jam tangan pemberian Tiara. Ia tersenyum kecil, lalu menghela napas panjang. Aneh. Baru beberapa jam berpisah. Namun rasanya, ia sudah ingin kembali ke Jakarta. Dan untuk pertama kalinya, baik Tiara maupun Angga sama-sama menyadari bahwa yang terasa berat bukanlah berakhirnya perjanjian, melainkan kenyataan bahwa mereka harus belajar menjalani hari tanpa satu sama lain. 2 minggu berlalu sejak Angga kembali ke desa. Tiara kembali menjalani rutinitasnya sebagai CEO PT Arunika Land Development. Rapat berjalan seperti biasa. Proyek terus bertambah. Laporan keuangan terlihat semakin baik. Semua yang dulu ia perjuangkan akhirnya berhasil dipertahankan. Namun ada satu hal yang berubah. Senyum Tiara tidak lagi sesering dulu. Suatu sore, Maya masuk ruang kerja sambil membawa beberapa berkas. Ibu. HM. Semua kontrak proyek sudah selesai ditandatangani. Taruh saja di meja. Maya tidak langsung pergi. Ibu, boleh saya tanya sesuatu? Tanya saja. Ibu bahagia. Tiara terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi ia tidak bisa langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, Tiara tersenyum tipis. Aku juga sedang mencari jawabannya. Maya ikut tersenyum. Kalau menurut saya, ibu sudah menemukannya. Tiara menoleh. Hanya saja orangnya sedang tidak ada di Jakarta. Kalimat itu membuat Tiara memandang keluar jendela. Bayangan Angga kembali memenuhi pikirannya. Cara Angga membuatkan sarapan. Cara Angga selalu menunggunya pulang. Cara Angga mengambil tas kerjanya tanpa diminta. Cara Angga selalu memastikan dirinya sudah makan. Semua kenangan itu datang bersamaan. Malam itu, Tiara membuka lemari kamar. Di sana masih tergantung kemeja yang pernah dipakai Angga. Tiara mengambilnya perlahan. Tanpa sadar, ia tersenyum sendiri. Aku ternyata benar-benar kangen. Kalimat itu akhirnya keluar. Bukan kepada siapa-siapa, melainkan kepada dirinya sendiri. Saat itulah Tiara sadar.
Yang ia pertahankan selama ini bukan lagi perusahaan, melainkan perasaannya kepada Angga. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Tiara membatalkan seluruh jadwal rapat. Maya terlihat heran. Ibu mau kemana? Pulang. Ke apartemen. Tiara menggeleng sambil tersenyum. Bukan. Ke rumah suamiku. Maya langsung tertawa bahagia. Nah, akhirnya. Beberapa jam kemudian, mobil Tiara memasuki desa. Suasana masih sama seperti dulu. Anak-anak bermain di lapangan. Ibu-ibu mengobrol di depan rumah. Begitu melihat mobil Tiara berhenti, Bu Sari langsung tersenyum lebar. Non Tiara. Tiara memeluknya erat. Bu, Angga di mana? Lagi bantu ayahnya di belakang rumah. Tiara mengangguk. Terima kasih. Tanpa menunggu lebih lama, Tiara berjalan menuju kebun kecil di belakang rumah keluarga Angga. Dari kejauhan, ia melihat Angga sedang memperbaiki pagar bambu. Lengan bajunya digulung. Wajahnya sedikit berkeringat. Persis seperti saat pertama kali mereka bertemu. Angga. Angga menghentikan pekerjaannya. Ia menoleh. Beberapa detik, ia hanya diam, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiara. Tiara tersenyum. Iya. Kok datang? Aku mau jemput seseorang. Angga tertawa kecil. Siapa? Suamiku. Senyum di wajah Angga perlahan menghilang. Ia menggeleng pelan. Tapi perjanjian kita kan sudah selesai. Iya. Lalu, Tiara melangkah semakin dekat. Sekarang aku datang bukan membawa perjanjian. Bukan membawa dokumen. Bukan karena warisan. Bukan karena perusahaan. Tiara mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya ada sepasang cincin. Angga langsung terpaku. Aku pernah meminta kamu menikahiku karena aku butuh bantuan. Hari ini, aku ingin meminta kamu menikahiku lagi. Kali ini karena aku benar-benar mencintaimu. Mata Angga mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Aku pikir, setelah pulang ke desa, kamu akan melupakan semuanya. Tiara menggeleng. Aku sudah mencoba. Tapi setiap pagi aku selalu mencari orang yang membuatkan sarapan. Setiap malam aku selalu melihat sofa tempat kamu menungguku pulang. Aku bahkan masih membuat 2 cangkir teh tanpa sadar. Aku baru mengerti. Rumah sebesar apapun tetap terasa kosong kalau kamu tidak ada. Air mata tipis mulai menggenang di pelupuk mata Tiara. Aku capek berpura-pura kuat. Aku cuma ingin pulang. Ke orang yang selalu membuatku merasa tenang. Angga tersenyum sambil mengusap pelan air mata Tiara. Jangan nangis. Nanti aku ikut nangis. Tiara malah tertawa di sela-sela air matanya. Kamu masih suka bikin aku ketawa. Soalnya, aku paling gak tega lihat istriku sedih. Tiara langsung menatap Angga. Istrimu. Angga mengangguk mantap. Iya. Karena buatku, pernikahan itu nggak pernah terasa pura-pura. Sejak hari kita mengucapkan akad, aku sudah menganggap kamu benar-benar istriku. Tiara tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ia langsung memeluk Angga. Pelukan itu hangat, sederhana. Namun kali ini tidak ada lagi keraguan. Beberapa meter dari sana, keluarga Angga, Bu Sari, dan beberapa warga yang tanpa sengaja melihat mereka ikut tersenyum. Ayah Angga berbisik pelan kepada istrinya. Kayaknya, anak kita benar-benar dapat pasangan yang baik. Ibunya mengangguk sambil mengusap sudut matanya. 6 bulan kemudian, PT Arunika Land Development semakin berkembang di bawah kepemimpinan Tiara. Namun ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Setiap akhir pekan, Tiara dan Angga selalu pulang ke desa. Mereka sarapan di teras rumah, menyiram tanaman bersama, berjalan kaki menyusuri sawah, bermain bersama anak-anak desa.
Tidak ada lagi hubungan yang lahir karena syarat warisan. Yang ada hanyalah dua orang yang memilih saling menemani dalam setiap langkah. Suatu sore, mereka kembali duduk di tepi sungai, tempat Angga dulu mengajak Tiara menikmati es kelapa. Angga tersenyum sambil menatap istrinya. Masih ingat waktu sandalmu putus? Tiara langsung tertawa. Itu awal semua masalah. Bukan. Angga menggeleng sambil tersenyum. Itu awal semua kebahagiaanku. Tiara menggenggam tangan Angga. Untung waktu itu sandalku putus. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan pernah bertemu laki-laki yang mengajarkanku kalau dicintai dengan tulus ternyata sesederhana diperhatikan, ditunggu pulang, dan dibuatkan sarapan. Angga menggenggam tangan Tiara lebih erat. Mereka saling tersenyum. Sementara matahari sore perlahan turun di balik perbukitan. Bukan perusahaan, bukan warisan, bukan harta, melainkan sebuah pertemuan sederhana di sebuah desa yang akhirnya membawa Tiara dan Angga pada cinta yang tidak lagi lahir karena sebuah perjanjian, tetapi karena mereka memang tidak ingin menjalani hidup tanpa satu sama lain.